Halo warga YouTube, kembali lagi di channel gua. Jadi kemarin kita udah latihan, kita coba siksa ini mobil. Udah dicobain sama Daniel, dicobain sama Jurek, dicobain sama Mas Hadi kayaknya. Mas Hadi nyobain nggak ya? Lupa. Cobain sama Azel. Jadi ini mobil trouble terbesarnya adalah turbonya. Jadi turbonya bocor, jadi dia ngebul. Habis itu trouble kedua itu pas udah malam, ternyata bagian gearbox sama kopelnya ada yang ngelos. Untung ketahuan waktu latihan, nggak lagi kompetisi. Jadi nanti kita mau bongkar, coba kita lihat. Kata Jurek sih ada yang kendor, coba dikencengin aja. Nanti kita coba di jacklift. Terus bagian kaki-kaki nih. Jadi sok belakangnya ternyata bocor. Udah nggak main sama sekali, nggak ngeredam sama sekali. Nanti kita coba lihat. Kita bongkar, kalau memang perlu diganti, kita dulu ya. Tunggu sponsor. Terus kaki-kaki belakang, bagian toe-nya juga berubah. Nanti kita bongkar, kalau bisa kita custom. Bagian chamber sebelah kanan juga tiba-tiba tambah. Gue nggak tahu ada yang bengkok atau gimana. Jadi mungkin impact gara-gara shocknya udah bocor, impactnya ke yang lain-lain. So far gardan aman, asroda aman, kopel aman. Cuma bagian antara kopel sama gearbox itu aja sih. Jadi mobilnya nggak bisa jalan. Kita dorong aja ke jacklift. Terus apa lagi ya? Oh iya, sama dudukan jok. Kemarin udah kita coba adjust, masih kurang ke kiri. Jadi setirnya agak ke kiri. Walaupun joknya udah kita ukur, udah maksimalin ke kiri, masih kurang. Gue nggak tahu. Mungkin nanti gue coba cari-cari gimana cara adjustnya supaya dia bisa lebih ke kiri. Terus udah sih. Sekarang gue mau naikin ke jacklift dulu. Pertama gue mau bongkar turbonya. Kita servis dulu. Kalau memang nggak bisa diservis ya mau nggak mau kita nyari sponsor buat beli turbo baru. Terus kita bongkar gearboxnya. Oke, langsung aja kita dorong dulu. Turbonya udah kecopot, jadi bearing antara ini nih kan ada olinya, bagian olinya, dia bocor ke depan. Nah ini olinya sampai luar-luar nih, sampai keluar-keluar. Nah ini kesedot ke dalam mesin, habis itu kebakar, makanya dia ngebul. Ini mau diservis. So far sih turbonya belum goyang-goyang banget, jadi mungkin bisa diservis. Langsung aja kita kirim. Ya guys, ternyata bukan bagian kopelnya nih yang bermasalah, ternyata bagian gardannya. Jadi ini kopelnya gue putar, kelihatan kan?
tapi rodanya nggak mau muter. Masa jebol. Kanan kirinya sih masih mau ini, las-lasannya sih nggak jebol. Tuh, kanan kirinya sih masih, cuma kopelnya gue puter ya, dia nggak ikut muter. Bongkar gardan dong gua. Nih, ini ambrol. Yang ini masih ada. Nih ambrol. Terus tadi bearingnya mana ya? Nih, dulu kan bearingnya. Yang sebelah sana. Yang sebelah sini masih ada. Jadi dia nggak ngunci gara-gara geser. Nah, kalau gini ngunci nih. Jadi mau muter. Dia geser ke sana, ngelos. Nah guys, sembari nunggu gardannya yang gua nggak tahu harus gimana, terus nunggu turbo di servis. Ini ternyata chamber kit gua patah pertama, kedua shocknya copot. Jadi kayaknya harusnya ada ringnya di sini. Ringnya nggak tahu entah kemana, jadi dia bisa copot di shocknya. Karena kemarin akhir-akhir mobilnya lompat karena nggak ada shocknya. Berarti sekalian benerin chamber kit, gue mau benerin taunya nih. Ini taunya dulu bekas airsus, makanya dilengkungin kayak gini supaya dia nggak mentok ke balonnya. Nah sekarang gue mau balikin lagi dia lurus ke sana, tapi modelannya kayak chamber kit ini. Dia ada dratnya, jadi bisa gue atur taunya dari sini. Ya udah, kita copot dulu aja ini. Terus gue belum tahu di sebelah sana, belum lihat. Masih bener nih chambernya. Cuma sebenarnya dratnya udah dratnya kurang panjang. Waktu itu dibikin untuk dia bisa chamber ekstrim. Nah sekarang dratnya kurang panjang, ini kendor. Udah nggak tahu, kemarin drifting berubah semua settingannya dari spuringan. Jadi ini mau gue potong, gue panjangin supaya dia nggak kayak di sebelah sana, duduk di dratnya terlalu panjang, jadi dia bisa patah di drat. Kalau ini gue potong, gue panjangin, dia bisa lumayan sampai sini. Terus jadi bebannya nggak parah ke dratnya, jadi dratnya masih bisa aman. Oke lah, kita copot-copot dulu. Nah, bagian kaki-kaki belakang udah dicopot semua. Ntar dulu, gue masih mikir gimana caranya dan part-part apa aja yang harus gue beli, harus gue bubut, harus gue potong. Itu lagi gue pikirin, dan beberapa udah gue pesan. Jadi gue mau lanjut bikin ini nih, polikarbonat. Jadi kaca belakang sama kaca samping itu mau gue bikinin polikarbonat semua. Ini gue udah bikin beberapa polanya nih buat kaca depannya nih. Buat kaca samping depan yang bagian supir. Ini buat kaca belakang. Terus samping belakangnya belum, karena belum kecopot dari mobil, masih ada di mobil. Ntar mau gue copot, gue mal di sini, terus habis itu kita potong. Habis itu kita pasang. Nah, jadi sudah selesai nih, gue potong, gue mal. Jadi kacanya, bagian kaca belakang udah gue coba tempel di sana. Terus sekarang lagi bikin mesin.
Jadi adik gue punya project buat dia pengen bikin mesin gitu. Ini lagi bikin buat headnya, jadi mau bikin flat head gitu biar gampang headnya terus pakai sesuatu yang bening. Kita lagi nyoba pakai akrilik, semoga nggak meleleh. Nah, bagian kaca belakangnya udah kepasang nih, tapi belum di rivet, jadi mau gue bolong-bolongin dulu, nanti gue rivet. Terus ininya bukanya nanti aja, biar debu dan segala macamnya ya lumayan. Gua mau bantuin adik gua dulu bikin mesin, terus banyak part yang dibikin dan banyak part juga yang dibeli. Contohnya kayak piston, crank kita nggak bisa bikin, kita beli, tapi hampir sisanya kita bikin semua. Kayak camnya kita bikin dan lain-lain segala macam. Karena model mesinnya itu beda dari model mesin zaman sekarang. Kita mau bikin ada push rodnya, ada klepnya ngadepnya ke atas bukan ke bawah gitu. Headnya flat dan jarang banget mesin kecil yang kayak gitu dijual di Indonesia. Jadi kita mau bikin ya udah, gue mau ngeliput pekerjaan adik gue dulu. Dia mau ngerjain apa aja nih sampai jadi.